Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala ma ba'du. Para pemirsa sekalian, hari ini kita akan coba mentadabburi ayat-ayat kauniyah yang telah Allah berikan kepada kita, yang tujuannya adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Bahwa dengan melihat penciptaannya, maka kita akan mengetahui siapa penciptanya. Yang kita akan pergunakan adalah mikroskop yang saya sudah sajikan di sini. Ya, ini mikroskop yang biasa dipergunakan oleh para siswa atau mahasiswa untuk melihat objek yang jauh lebih kecil ukurannya, sehingga untuk melihatnya diperlukan alat yang membantu untuk memperbesar objek yang dilihat itu. Dan di sini juga ada preparat. Ini adalah contoh preparat atau awetan-awetan dari beberapa bagian atau jaringan makhluk hidup. Di sini adalah preparat untuk botani atau tumbuh-tumbuhan. Baik, kita akan sedikit mengupas bagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa melihat ayat-ayat kauniyahnya sebagai hakikat dari keberadaan Allah, dan kita mengakui bagaimana Allah Subhanahu wa taala sungguh sebagai the great creator atau sebagai pencipta alam semesta ini dan seluruh jagat raya ini, sehingga kita bisa memahami. Baik, langkah yang pertama yang akan kita lihat adalah mungkin untuk sebagian orang sudah bisa melihat ini. Nah, ini adalah preparat yang akan kita lihat dengan perbesaran bantuan mikroskop. Yang di sini tertulis adalah preparatnya itu untuk preparat batang zeamais. Kita akan lihat ini batang jagung. Nah, jadi kalau dilihat dengan mata telanjang atau ini seperti ini mata normal kita. Nah, kita akan lihat dengan perbesaran yang dibantu oleh mikroskop dari perbesaran 125 kali ya, karena di atasnya ini pakai lensa okuler 12,5, di bawahnya kita pakai yang 10 kali dulu. Baik, kita akan lihat bagaimana bentuk dari batang jagung ini dengan penampakan dalam mikroskop. Oke, yang pertama tentu kita letakkan objek di di table objek atau meja objek, kemudian kita jepit dengan penjepit, kemudian kita cari cahaya. Nah, ini sudah dapat, tinggal kita arahkan objeknya itu untuk bisa dilihat dengan mikroskop. Nah ini sudah saya arahkan ke sana. Nah, ini yang terlihat. Kita putar dengan putaran halus, putaran kasar, kemudian dengan putaran halusnya untuk memperjelas. Untuk memperjelas. Oke, nah saya akan perlihatkan dengan bantuan teknologi yang sekarang sudah ada ya, dengan HP ini, bagaimana kita bisa melihat jaringan atau sel yang ada pada batang jagung yang tadi kita sudah siapkan. Kita bisa mempergunakan mikroskop ini untuk melihat langsung objek yang ada. Nah ini adalah batang jagung dengan perbesaran, nah ini bisa dilihat dengan perbesaran 125 kali. Jadi batang jagung kita sayat secara melintang. Nah, ini terlihat di sana ada jaringan-jaringan yang menyusun dari batang jagung itu. Ada sel-sel juga yang menyusun. Ada di sana ada, nah itu yang terlihat hijau kemudian menebal. Ini yang paling atas adalah epidermis. Kemudian ada jaringan pembuluhnya, ada silem. Kemudian juga ada bagian-bagian yang mengisi ya rongga-rongga sel itu. Nah, ini kita bisa lihat langsung dengan kemajuan teknologi ini, dengan kamera HP kita bisa merekam ini semua. Nah, itu silem ya. Kemudian itu ada jaringan epidermis, masih yang menebal itu jaringan epidermis. Coba kita akan ini kita lihat ini dengan ini
batang ziamai cross section atau potongan melintang. Nah, ini kita lihat. Subhanallah. Ya, nah ini Allah begitu detail menciptakan batang jagung ini sehingga seluruh komponen-komponennya ini mensupport untuk hidup dari jagung itu sendiri, di mana ada sistem pembuluh atau sistem jaringan yang khusus mengalirkan makanan bagi si jagung itu yang kita kenal dengan jaringan silem, yang kemudian juga ada jaringan flomnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari batang jagung yang kita potong secara cross section atau potongan melintang. Ya, dengan begini kita bisa tahu bagaimana Allah menciptakan suatu komponen ciptaannya ya dengan sangat detail dan kemudian dengan sangat bagus dan indah. Makanya Allah sebagai pencipta yang paling baik, ya, yang paling bagus, the great creator bagi seluruh alam jagat raya ini. Sehingga dalam firman-Nya juga Allah menjelaskan kepada kita, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan kamu dapati dalam penciptaan Allah yang tidak yang berubah-ubah, dia tetap. Nah, ini adalah satu sistem keseimbangan, dan mikroskop ini adalah alat yang kalau kita bisa manfaatkan, maka dia akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang dunia di luar dari kehidupan kita atau dunia di luar dari ya tubuh kita. Maka disitulah Allah banyak mengajak kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Ya, bahkan ayat-ayat yang diakhiri dengan afala taqilun, afala ta'lamu, apakah kamu tidak tahu, apakah kamu tidak berpikir, afalam yatadabbarun, apakah kamu tidak mentadaburkan ayat-ayat Allah. Maka dengan mikroskop ini kita bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu agung menciptakan seluruh jagat raya ini dengan kalimatnya kun fayakun. Nah, kalau tadi yang kita lihat adalah cross section ya, potongan melintang, maka kita akan lihat sekarang potongan membujur dari batang jagung itu sendiri. Saya ganti preparatnya ya. Nah, ini dengan preparat ya batang ziamais ya, nanti kita akan lihat. Biasa kita letakkan di meja jack, kemudian kita arahkan. Oke, ini sudah saya siapkan dengan potongan ya atau preparat yang memperlihatkan batang jagung dengan long section atau potongan membujur. Kita akan lihat dengan mikroskop yang sudah kita pasang ini. Ya. Dengan perbesaran 12,5, kemudian ya lensa okuler kita hanya pakai pembesaran ini yang 10. Ya, itu objeknya sudah ada preparatnya. Ini batang jagung secara long section. Nah, kita akan lihat. Nah, ini dengan bantuan sederhana ini pun itu canggih. Nah, itu lihat. Nah, itu. Ini adalah batang jagung yang dipotong secara membujur. Terlihat sekali yang merah itu adalah silemnya ya. Tempat saluran yang khusus mengangkut zat-zat hara dari dalam tanah untuk kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan dari jagung ini. Kemudian di samping-sampingnya itu ada jaringan-jaringan ya pengangkut, dan ada epidermis tentu saja ya. Kemudian ada jaringan-jaringan lain yang subhanallah, di sini kita bisa lihat bagaimana Allah sebetulnya menciptakan ini dengan betul-betul teliti ya. Maka kita tidak akan mendapati dalam ciptaan Allah itu yang tidak sempurna. Semuanya dalam kesempurnaan yang telah Allah berikan. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita akan coba ganti. Nah, tadi dari preparat tumbuhan, sekarang kita akan lihat ke preparat hewan. Ini salah satunya adalah
Ini cacing Phaseola hepatica, cacing hati yang masih dalam bentuk larva, yang hidupnya itu adalah parasit, ya, parasit pada tubuh manusia dan beberapa hewan ternak. Oke, kita lihat. Oke, saya sudah siapkan mikroskopnya dan saya sudah siapkan preparatnya Phaseola hepatica. Kita akan lihat langsung, sama seperti tadi. Nah, ini adalah bagian dari kepala Phaseola hepatica yang hidup dalam usus manusia, di hati terutama. Ini parasit yang bisa diperantarakan penyebarannya oleh domba atau hewan ternak lainnya yang terinfeksi yang kemudian dikonsumsi oleh kita. Ini seperti ini kalau dilihat dengan pembesaran 125 kali. Subhanallah, bagaimana mereka hidup sebagai parasit, maka dipersiapkan ya. Ada bagian-bagian yang memang bisa untuk menempel ke hepatika kita atau hati kita, makanya disebut Phaseola hepatica, cacing hati, yang mengambil sari-sari makanan kita yang mereka hidup sebagai parasit. Tapi walaupun seperti ini adalah sebagai sumber pengetahuan bagi kita bisa mengetahui hal-hal seperti ini. Maka banyak juga orang-orang yang mentadaburi ayat-ayat Allah ini kemudian menjadi spesialis dan ahli dalam bidangnya, sehingga bisa mengetahui keberadaan cacing ini, spesies ini, apa fungsinya, dan kita mengetahui fungsi dia di alam sebagai parasit. Oke. Tadi parasit yang ada di hati, maka kita lihat sekarang organ hati itu dalam, ya, ini adalah hati pada mamalia. Seperti apa hati kita, ya, yang sehat, seperti yang merupakan kalau sudah ada tadi Phaseola hepatica, maka dia akan terinfeksi. Nah, ini adalah contoh hati yang sehat untuk hati mamalia, tidak ada Phaseola hepatica. Kita lihat. Nah, ini struktur hati dilihat secara mikroskopis, ya. Ini jaringan-jaringan epitelnya, kemudian ada jaringan-jaringan yang membentuk struktur organ hati yang punya fungsi sebagai tempat untuk terbentuknya beberapa pigmen warna, kemudian juga, ya,